Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Sisu yang dirilis pada tahun 2023. Film baru nih bos. Film ini menceritakan tentang seorang legenda yang ditakuti oleh semua orang saat Perang Dunia Kedua. Dia dikenal sebagai tentara paling kejam dan brutal yang pernah ada. Namun saat ini dia menghilang dari dunia militer dan memilih untuk menjadi penambang emas. Suatu hari, dia mendapat gangguan dari tentara Nazi yang ingin merampas penghasilannya. Dia pun tidak tinggal diam. Lantas, bagaimanakah caranya melawan konco-konco Hitler tersebut? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Sisu. Pada tahun 1944, Uni Soviet dan Finlandia memutuskan untuk melakukan gencatan senjata dengan tentara Nazi. Dan berkat keputusan ini, maka tentara Nazi harus mundur dari wilayah tersebut. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Atami Korpi yang merupakan mantan komandan pasukan khusus. Dia adalah tentara paling kuat yang pernah dimiliki Finlandia. Namun ketika usianya semakin tuir, Atami memilih untuk pensiun dan menjadi penambang emas. Dia kali ini menambang di wilayah bernama Lapland yang merupakan bekas medan perang. Atami sendiri tidak pernah pulang ke rumahnya. Dia selalu menggembel di pertambangan. Selain berbekal tenda untuk tidur, Atami juga ditemani oleh anjing dan kuda kesayangannya. Suatu hari, Atami mendapatkan rezeki nomplok saat menggali tanah. Biasanya dia cuma mendapatkan serpihan emas kecil di dalam sungai. Tapi kali ini, dia benar-benar menemukan bongkahan emas yang sangat besar. Dengan emas sebesar itu, Atami tidak perlu repot-repot bekerja lagi. Oleh karenanya, dia memutuskan untuk pulang setelah mengumpulkan semua bongkahan. Namun dalam perjalanannya, dia harus berpapasan dengan pasukan Nazi yang sedang mudik ke Jerman. Antek-antek Hitler ini mempersilahkan Atami untuk lewat, walaupun sambil mentertawakan kakek tua itu. Mereka membiarkan Atami karena tidak boleh lagi membunuh, apalagi setelah melakukan gencatan senjata. Alhasil, Atami pun berkuda dengan sangat santuy. Tapi di sepanjang jalan, dia harus menyaksikan mayat-mayat yang digantung dengan keji. Mereka adalah korban perang yang belum dimakamkan. Selain mayat, Atami juga kembali berjumpa dengan tentara Nazi. Namun dia tiba-tiba dihentikan oleh pemimpin mereka. Sebut saja dia Tukimin. Mau tidak mau, Atami pun harus turun dari kudanya. Tukimin kemudian menggeledah kuda dan tas milik Atami yang semuanya berisi emas. Tentara ini pun berniat untuk menghabisi Atami agar bisa membawa bongkahan emas tersebut ke negaranya. Tapi dia tidak tahu kalau yang sedang dia hadapi adalah manusia paling beringas yang pernah ada. Atami yang sudah geram pun langsung membrutal tanpa ampun. Dan hanya dengan sebilah pisau, dia mampu membunuh semua tentara itu. Keributan tersebut pun terdengar oleh atasan Tukimin yang bernama Bruno atau biasa dipanggil dengan Samidi. Dia dikenal sebagai komandan peleton yang sangat keji. Saat mengecek tempat kejadian, Samidi menemukan sebongkah emas yang tidak lain adalah milik Atami. Setelah melihat anak buahnya yang terbunuh, Samidi pun langsung mengejar si kakek tua dan menembaknya dengan tank baja.
Untung saja Atami dan kudanya bergerak dengan gesit sehingga dia selamat dari serangan itu. Tapi sialnya dia malah terjebak di ladang ranjau yang membuatnya terkena ledakan. Namun tak disangka-sangka, Atami berhasil selamat dari kematian. Padahal ledakan tersebut bisa membunuh beberapa orang sekaligus. Lalu beberapa saat kemudian, Samidi dan pasukannya kembali muncul. Dia pun terkejut saat melihat Atami yang masih hidup. Bahkan si kakek tua tampak masih bugar. Dan karena penasaran dengan kekuatannya, Samidi pun menyuruh asistennya yang bernama Wolf untuk menembak Atami. Akan tetapi, lagi-lagi kakek tua tersebut mampu menghindar dengan sangat cerdik. Melihat itu, Samidi pun tidak habis pikir. Dia akhirnya menyuruh anak buahnya untuk mengecek Atami yang bersembunyi di balik asap. Naasnya, jamet satu ini harus mati konyol setelah dilempar bom ranjau oleh Atami. Masih belum kapok, Samidi lagi-lagi menumbalkan anak buahnya. Dia harus melakukan ini untuk menghabiskan sisa ranjau yang ada sehingga dia bisa menangkap dan membunuh Atami. Tapi Samidi mulai berpikir kalau dia menumbalkan anak buahnya lagi, maka dia akan kehabisan pasukan. Dan oleh karena itu, dia pun menyuruh Wolf untuk memanggil 2 tawanan perang dari mobilnya. Selagi menunggu Wolf, Samidi berjalan ke depan lalu menemukan kalung militer milik Atami. Setelahnya, Samidi dan rombongan kembali mencari si kakek brutal. Dan untuk menghindari ranjau, mereka menyuruh 2 tawanan untuk berjalan di depan. 2 tawanan itu bernama Aino dan Sarah. Di sisi lain, Wolf baru saja menerima perintah dari jenderal yang memintanya untuk segera pergi dari Finlandia. Menurut sang jenderal, Atami adalah orang yang sangat menakutkan. Konon katanya, dia menjadi brutal setelah keluarganya dibunuh oleh pasukan Uni Soviet. Dan sebagai pembalasan dendam, Atami membantai 300 tentara Soviet seorang diri. Selain itu, dia juga dijuluki dengan nama The Immortal yang berarti tidak bisa mati. They call him Koshai. Meskipun telah diceritakan tentang Atami, Samidi tetap ingin membunuhnya. Dia mengatakan kepada Wolf kalau rombongan ini akan digantung oleh Hitler karena mereka sudah kalah dalam perang. Apabila ingin selamat, maka Wolf dan yang lainnya harus menuruti perintah Samidi, yaitu membunuh Atami dan mengambil semua emasnya. Dengan begitu, mereka bisa kabur dari hukuman pemerintah. When we get back, they will. That gold is our way out. Sementara itu, Atami sendiri memilih untuk beristirahat sejenak. Dia berteduh di samping bangkai mobil perang, lalu mencabut peluru yang ada di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Atami mendengar suara mobil yang ternyata adalah rombongan Samidi. Dia pun memutuskan untuk bersembunyi di bawah mobil terakhir. Dengan gesitnya, Atami melompat ke kolong mobil tanpa terdeteksi. Selagi bersembunyi, dia sengaja menghancurkan tangki bensin agar dirinya tidak tercium oleh anjing pelacak. Setelah itu, dia langsung melarikan diri ke arah berlawanan. Walaupun diberondong ratusan peluru dan juga dikejar anjing pelacak, Atami tetap sulit untuk dibunuh. Dia bahkan nekat membakar dirinya sendiri lalu melompat ke dalam danau. Greget. Di sini, Samidi menunggu si kakek tua naik ke atas permukaan. Karena sekuat apapun, manusia pasti butuh yang namanya nafas. Dan benar saja, Atami muncul ke permukaan. Samidi pun langsung memberi perintah untuk menembak. Lalu tak berselang lama, air danau menjadi merah. Nah, di sini dia yakin kalau Atami telah tewas. Oleh karena itu, Samidi mengutus anak buahnya untuk menyelam dan mengambil emas milik kakek tersebut. Namun tak disangka-sangka,
Melihat air danau yang semakin merah, Samidi pun memaksa anak buahnya yang lain untuk menyelam. Tapi lagi-lagi Atami mampu menghabisinya. Dan hal itu pun membuat salah satu bawahan Samidi ketakutan. Dia akhirnya memutuskan untuk kabur dari sampan. Tetapi nyawanya tidak bertahan lama karena Wolf berhasil menembaknya. Atami yang melihat itu pun segera naik ke daratan lalu menggunakan tubuh bawahan Samidi sebagai tameng untuk kabur. Singkat cerita, Atami mampu menjauh dari kejaran Samidi dan konco-koncone. Dia kemudian mudik ke kampung halamannya. Namun setibanya di sana, semua rumah warga sudah terbakar habis. Atami pun terkejut bukan main. Karena tidak punya tempat untuk bobok tampan, akhirnya Atami memilih tidur di rumah kosong. Di sana dia mengingat kembali masa-masa perang yang terkadang membuatnya sedih. Lalu saat Atami hampir pulas, tiba-tiba dia mendengar suara anjingnya. Dan beberapa saat kemudian, anjing kesayangannya muncul sambil membawa sesuatu yang ternyata adalah bom. Tapi kali ini Atami tidak bisa menghindari jebakan tersebut. Tidak hanya itu, dia juga harus menahan siksaan dari Samidi yang menggantungnya di tiang jalan. Lalu setelah beberapa detik, tubuh Atami menjadi kaku. Dan setelah dicek oleh Samidi, kakek tua ini benar-benar sudah mati. Namun selepas kepergian Samidi, Atami kembali bernafas. Dia kemudian menusukkan besi ke kakinya agar dia bisa menopang tubuhnya sampai pagi. Dengan begitu, dia bisa bertahan hidup sampai ada pesawat yang lewat. Berkat angin dari pesawat, akhirnya Atami bisa terlepas dari tiang. Walaupun dia harus berhadapan dengan dua pilot Nazi yang baru saja mendarat. Salah satu pilot yang bernama Muller kemudian menodongkan pistol ke arah Atami. Tapi dengan sigap, kakek brutal itu membunuhnya hanya dengan satu kaki. Dan setelah kematian Muller, kini giliran pilot yang bernama Udin menjadi korban kebrutalan Atami. Dengan santuinya, kakek ini menghantam kepala Udin sampai bocor. Atami tidak langsung membunuhnya karena dia masih membutuhkan tumpangan untuk balas dendam kepada Samidi. Atami pun kemudian bertukar pakaian dengan Udin. Namun sebelumnya dia membersihkan luka-luka di tubuhnya terlebih dahulu. Dengan luka sebanyak itu, seharusnya Atami sudah lama mati. Tapi entah bagaimana, energinya lebih kuat dari kakek Sugiono. Singkat cerita, Atami mengirim pesawat milik Udin untuk mencegat Samidi dan rombongannya. Dan tidak hanya menghalangi jalan, dia juga telah menghabisi Udin di dalam pesawat. Sontak, Samidi CS pun terkejut sekaligus merinding disko. Samidi yang sudah ketakutan akhirnya menyuruh rombongannya untuk segera pergi. Dia tidak mau mati konyol di tangan kakek brutal. Di sisi lain, para tawanan justru terlihat senang, terutama si Aino. Sebagai sesama orang Finlandia, wanita ini percaya kalau Atami benar-benar kembali. Menurutnya, orang seperti kakek brutal itu tidak akan pernah berhenti begitu saja. Dia akan mengejar siapapun yang berani mengusiknya. This is not about who's the strongest. Dan benar saja, selepas Aino berbicara, kedua penjaga tawanan tiba-tiba diserang secara misterius. Kemudian, Atami muncul dari bawah mobil, dan tanpa membuang banyak waktu, dia segera membagikan senjata kepada para tawanan, sehingga mereka bisa membrutal berjamaah. Tapi sebelum itu, Atami dan Aino harus membajak mobil tawanan tersebut. Setelah membajak mobil, Atami melompat ke atas tank baja. Sedangkan Aino, dia menyamakan posisi mobilnya dengan truk yang membawa tentara di depannya. Lalu para tawanan pun langsung membabi buta dengan menembak semua tentara di truk tersebut. Sementara itu, Atami sedang berusaha menghancurkan tank baja, dan Samidi yang menyadarinya pun segera menjatuhkan si kakek dari atas tank. Namun dengan kekuatan penuh, Atami mampu naik lagi ke atas tank lalu berbaku hantam dengan Wolf. Keep going. Tapi karena lonjakan jalan yang berbatu, mereka berdua pun terjatuh. Momen ini kemudian dimanfaatkan oleh Atami untuk menghajar Wolf tanpa ampun. Dan ketika dia akan membunuhnya, tiba-tiba ada dua sepeda motor menghampiri Atami.
Awalnya, dia mengira akan diserang oleh 2 orang tersebut. Tapi setelah tahu siapa Atami sebenarnya, mereka langsung berlari terbirit-birit. Melihat ada motor nganggur, Atami pun segera menaikinya untuk mengejar Samidi. Dia sudah tidak peduli lagi dengan Wolf karena tentara jamet satu ini akan menjadi mangsa bagi para tawanan yang sudah bebas. Di waktu yang sama, Samidi, satu anak buahnya, telah sampai di suatu tempat. Rencananya, dia akan terbang ke Nganju menggunakan pesawat. Namun karena rakus, Samidi sengaja membunuh anak buahnya di tempat. Dia hanya menyisakan pistolnya karena tidak mau berbagi emas dengan siapapun. Tapi rencananya tidak semulus yang dibayangkan karena Atami sudah menghadangnya. Dan pada akhirnya, Samidi dan pilotnya memang berhasil lepas landas. Hanya saja mereka tidak sadar kalau Atami juga nyangkut di pesawat tersebut. Singkatnya, Atami berhasil menerobos masuk ke dalam pesawat. Samidi pun segera mengambil senjatanya untuk menghabisi kakek brutal itu. Namun usahanya sia-sia karena Atami bergerak jauh lebih cepat. Keduanya pun berjibaku menggunakan tangan kosong, dan tanpa rasa lelah sedikit pun, Atami mampu bertarung dengan sangat beringas. Samidi yang merasa sudah muak akhirnya membabi buta dengan memukuli kepala Atami sampai bonyok. Akan tetapi kakek tua satu ini benar-benar tidak bisa mati. Hingga akhirnya Atami kembali bangkit lalu menjatuhkan Samidi dengan roket balistik. Alhasil Samidi pun meledak dan hancur berkeping-keping. Mamam. Walaupun sudah menghabisi Samidi, Atami masih harus berjuang untuk tetap hidup karena si pilot telah tewas kehabisan darah dan pesawat itu pun terjatuh dengan sangat cepat. Ajaibnya, Atami tetap tidak tewas dalam kecelakaan tersebut. Dia hanya terkubur di dalam lumpur selama beberapa menit. Di sisi lain, Aino dan tawanan lainnya berhasil membajak tank milik tentara Nazi. Mereka pun menangkap Wolf hidup-hidup untuk diserahkan kepada pasukan Finlandia. Di akhir film, Atami memutuskan untuk pergi ke bank di pusat kota agar bisa menukarkan emasnya dengan sejumlah uang. Semua orang di dalam bank pun langsung ketakutan saat melihat sosok si kakek brutal. Atami kemudian menghampiri seorang teller yang mirip penyanyi dangdut lalu mengeluarkan semua emasnya. Dan film pun tamat dengan sangat epik. Nah, walaupun durasinya pendek dan dialognya sedikit, film ini mampu menampilkan kebrutalan tingkat nasional yang berhasil membuat siapapun merinding disko. Bayangkan kalau kakek brutal seperti Atami adalah tetangga kalian, pasti tidak ada curanmor, dijamin aman sentosa. Nah, dari IMDb-nya, film berjudul Sisu ini mendapatkan rating 7,1/10 dari 12.000 reviewer. Kalau menurut saya, film ini cocok dikasih rating 8,5/10. Dari ceritanya sih simple, tapi dari adegan-adegannya, nah ini nih, sempat viral di Instagram. Sangat-sangat brutal. Ini udah kayak John Wick versi Finlandia, mana musuhnya nasi lagi. Untung bukan nasi menjadi bubur. Oke, kalau kalian punya pendapat lain, silahkan berkomentar di video ini. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi, mewakili orang yang ruang tamunya merangkap garasi motor, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya, dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih napa pang, papadaan hajagin. Ada nang nyambat jah, bubuhan Banjar nih kada rami jamun bakisah. Oh, hiih ayuha. Hiih akan hajagin. Ya kalau belum tahu lagi buahnya lawan Amang John Travolta.